Berikutnya tantangan. Kalau bicara tantangan, banyak ternyata tantangannya. Yang pertama adalah anak malas bangun. Kenapa malas bangun? Ada banyak faktor. Mungkin tidurnya kemalaman, mungkin mohon maaf makan kekenyangan. Kalau makan kekenyangan udah pasti malamnya makan saya jam 11 makan lagi, apalagi kalau makan lagi tidur makan lagi. Sudah bisa dipastikan subuhnya akan hilang, terlewat karena kebanyakan perutnya di waktu malam. Karena itu kami sarankan isi perut waktu malam itu secukupnya saja agar anak bisa bangun lebih cepat. Kemudian berikutnya anak dan orang tua belum tahu manfaat sholat subuh. Nah kalau begitu manfaatnya kami kembali ke kisah sebelumnya di mana begitu banyak pahala untuk orang yang sholat subuh. Berikutnya orang tua tidak memberi contoh. Nah ini mohon maaf orang tua harus menjadi teladan pertama bagi anaknya. Jadi orang tua harus mampu bangun pagi. Bahkan sebelum subuh sudah bangun untuk tahajud. Nah, ketika anak-anaknya untuk subuh berjamaah. Kalau orang tua tidak memberi contoh, anaknya sulit untuk menjadi contoh. Tapi ini terjadi pada kami. Banyak atau sebagian orang tua pada anaknya subuh tidak bangun pada saat subuh. Tapi anak tetap bangun, berangkat ke masjid. Dan akhirnya orang tua lama-lama juga sadar, wah anak saya ke masjid tiap hari, masa saya nggak bangun subuh juga sih. Akhirnya akan terjadi yang semula orang tua hanya ngantar ke pintu masjid pakai motor misalnya, kemudian balik lagi, lama-lama orang tuanya bawa sarung masuk masjid dan sholat subuh bersama anak-anaknya. Ini yang kami alami juga di awal-awal, hanya anak yang ke masjid, tapi lama-lama bapak atau ibunya juga berangkat ke masjid berjamaah bersama anak-anaknya di masjid. Berikutnya kasihan pada anak. Kasihan gimana? Takut diomelin di sekolah, takut hafalannya terganggu. Ini semua mitos. Kami sudah buktikan. Justru anak-anak yang terbiasa jadi anak yang subuh di masjid, dimanapun, ternyata di sekolah tetap menyala, tetap semangat. Gak ada tak menentunya sama sekali. Jadi mitos, kami katakan dengan tegas itu mitos. Kalau ada mitos anak-anak itu akan ngantuk di sekolah, akan kurang prestasi dan seterusnya. Tidak pernah terjadi. Justru pada kami rapot mereka bagus semua. Kami pernah sampai di satu ketika jumlah anak musuh kami di tempat kami itu 50 anak, 45 anak diantaranya rapotnya bagus. Di atas 80 jika kami kesulitan mencari orang tua asuh ketika itu. Karena yang bagus banyak banget, biasanya 30, kok tiba-tiba semester berikutnya sampai 45. Ini luar dugaan kami, sehingga sempat kami putuskan dalam 2 gelombang. Walaupun akhirnya mereka hanya mendapat anak yang dapat orang tua asuh, tapi cukup merepotkan di awal karena kami tidak mengira sebegitu bagusnya prestasi mereka. Berikutnya, takut terlambat sekolah, ini sudah kami katakan di awal, itu cuma mitos. Tidak ada anak yang terlambat ke sekolah, karena kami setelah kegiatan subuh hanya 15 menit. Kami ulangi, setelah subuh berjamaah kami kegiatan hanya 15 menit. Dia kami minta ke sekolah mereka. Setelah itu mereka kami persilakan untuk sudah bersiap ke sekolah. Jadi tidak ada istilah kalau jalan subuh kemudian jadi terlambat ke sekolah. Sama sekali tidak terjadi. Kemudian terakhir tidur kemalaman, kami sudah katakan musuhnya biasanya HP. Bapak Ibu harus disiplin, kalau jam 9 jam 10 ambil anak-anak. Walaupun kena protes, ambil. Tapi saya juga saatnya ada Bapak Ibu juga nggak main HP lagi. Anak akan protes ketika anak diambil HP-nya, tapi Bapak Ibunya masih main HP. Ini yang sedikit kontradiktif. Sebaiknya begitu anak diambil HP-nya karena sudah jam 10 jam 9, ibu atau bapak pun harus hentikan HP. Sama-sama puasanya. Kalau itu terjadi, insya Allah anak akan keberatan. Nggak apa-apa deh aku diambil HP-nya, kan mama juga nggak main HP kan? Iya dong, mama nggak main HP. Kira-kira begitu. Jadi sekali lagi kalau bicara HP kita atur bersama, jangan sampai anak-anak merasa ditipu, dibohongi karena disuruh tidur malam-malam, tidur lebih dini, HP-nya diambil, ternyata mama dan papahnya tetap main HP. Tidak fair buat anak-anak. Oke, next. Berikutnya konsep Islam anak. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Rahmat, anak pertama berada di masjid. Anak tetap berada di masjid. Jangan sampai anak tidak nyaman. Gimana cara bikin nyamannya? Poin kedua, dan jamaah harus welcome. Ketika anak datang ke masjid, kita elus kepalanya. Sudah belum ini? Kita elus kepalanya. Kita tos, wih kamu hebat, anak hebat. Yuk kita masuk masjid. Kalau disambut dengan gembira di pintu masuk masjid, masya Allah, kata lagi besok.
Tapi terjadi kalau bapak misalnya sebagai pengurus masjid cemberutin anak atau merebutnya juga sama kompak. Anak datang langsung dimusuhin, yang berisik ya. Itu membuat anak kecil hati. Jadi saya sarankan pengurus jamaah harus welcome kepada anak-anak. Begitu datang sambut, usap kepala mereka, itu luar biasa. Saya membiasakan diri, mohon maaf, setiap anak datang selesai salam, tapi batasannya selesai sholat bersama saya, salam kanan kiri di masjid, anak akan cium tangan saya dan saya cium kembali tangan anak. Tidak ada istilah tabu atau tidak masalah. Kan dia lebih kecil, ada kan lebih tua, enggak. Ketika anak mencium tangan kita, kita cium tangan balik. Rasanya beda. Itu anak merasa, wih, Pak Budi keren banget, tangan gue dicium. Ya di mana namanya Pak Budi, ini sebagai Pak Budi. Maka itu buat anak riang gembira. Besok ketagihan, sore lagi, kenapa? Berkata dicium balik. Dan saya nggak keberatan mencium tangan mereka, karena mereka adalah anak-anak titipan Allah yang sudah terbukti sangat mampu datang ke masjid. Karena itu jangan sungkan-sungkan cium anak-anak ketika mereka mencium tangan bapak dan ibu sekalian di masjid. Itu membuat mereka merasa luar biasa dan merasa dimanusiakan. Berikutnya, udah usahakan memikirkan untuk anak, dari mulai aneka lomba, aneka macam-macam itu diberikan buat anak. Sehingga anak merasa banyak kegiatan di masjid, menggambar, mewarnai, barangkali melukis dan seterusnya. Kami juga punya banyak kegiatan untuk mereka agar mereka merasa ada kesibukan. Kemudian juga berikutnya, anak merasa mereka berkegiatan. Jangan sampai dipaksa. Apa yang mereka suka kita berikan. Mereka ada yang suka hafalan, kita berikan hafalan. Ada yang sukanya hadroh, kita berikan hadroh. Menyiapkan sarana untuk itu. Tadi soal teknisnya bisa bersama dengan PPAPP untuk penerangan dan segala macam. Tapi ini ya kita berikan mereka fasilitas. Kami di Al-Kausar punya angklung, punya hadroh, punya rebana. Jadi ketika mereka bilang, Pak, kami kepengen main angklung, maka kami siapkan, termasuk pelatihnya. Kami siapkan pelatihnya dan mereka sudah pentas di depan tingkat RW. Itu buat anak percaya diri karena ternyata main angklung itu gampang dan ada pembimbingnya, ada pengasuhnya. Kami katakan dari luar. Ini cuma contoh bahwa anak itu merasa minatnya dihargai. Kemudian ada orang bermain untuk anak, ini diusahakan. Tapi kami juga nggak punya di kami biarkan anak main di teras. Yang penting itu kalau tegur pun tegurnya yang bijak, jangan membentak, jangan malah